NIM 2112062050. Saya dari kelas E12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, nama sekolah, SD Negeri 2 Nama 3, kelas atau semester 5, ganjil. Kemudian tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Alokasi waktu 1 kali 35 menit. Nah, yang pertama, kompetensi inti, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mampu penciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B, kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, muatan IPA. Kompetensinya menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia secara memelihara kesehatan organ pernapasan hewan manusia. Kemudian membuat model sederhana organ pernapasan. Indikatornya menunjukkan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya, membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Muatan bahasa Indonesia. Kompetensinya mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan. Indikatornya menentukan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Menuliskan informasi pada teks terkait. Kemudian tujuan, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dengan kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Yang D, materi, teks bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Yang kedua, bacaan tentang organ pernapasan hewan. Yang E, pendekatan dan metode. Pendekatan yang pertama, pendekatan saintifik, strategi, cooperative learning, teknik, example, non-example, metode, pengamatan, menyimak, peta pikiran. Yang F, media, alat, dan sumber pembelajaran. Yang pertama, media, teks bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Yang kedua, gambar kerja organ pernapasan hewan. Yang ketiga, bacaan teks tentang organ pernapasan hewan. Kemudian alat-alat yang digunakan, dinding, kertas origami, lidi, gambar di buku penati. Nah, sumber pembelajarannya ada di buku teks, buku bacaan tentang organ pernapasan hewan, lingkungan sekitar, buku pedoman guru tema 2 kelas 5, dan buku siswa tema 2 kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Nah, kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan dengan alokasi waktu. Yang pendahuluannya, guru membuka pelajaran dengan menanya siswa dan menanyakan kabar mereka. Guru membimbing siswa untuk berdoa, dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa diminta memeriksa kebersihan kelas dan kerapian diri. Guru mengecek kehadiran siswa. Guru mengajak siswa nyanyi lagu nasional, misalnya lagu Garuda Pancasila. Nah, guru menjelaskan apa kegiatan yang akan mereka lakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut. Alokasi waktunya 5 menit. Nah, di kegiatan inti, waktu yang digunakan 25 menit. Yang pertama, ayo mengamati. Siswa mengamati gambar pada buku siswa sebagai pembuka kegiatan pembelajaran. Nah, dari gambar di atas, guru mengajak siswa mencocokkan gambar yang telah guru sediakan. Siswa diajak untuk mencocokkan gambar. Guru dapat menunjuk 2 atau 3 siswa untuk ke depan kelas
dan secara bergantian untuk mencocokkan gambar tersebut. Nah, di sini di kegiatan inti yang di sini saya sudah menyediakan di subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Yang ada di sini ada gambarnya. Di sini gambar di buku sudah ada. Nah, ini gambar sudah saya sediakan. Di sini belum diketahui ini binatang apa dan nama-namanya juga apa. Langkah-langkah cara penggunaannya dengan metode gambar. Yang pertama, sudah diketahui bahwa guru mengajak siswa untuk mencocokkan gambar yang telah guru sediakan. Nah, siswa diajak untuk mencocokkan gambar tersebut. Nah, guru dapat menunjuk 2 atau 3 siswa untuk ke depan kelas dan secara bergantian untuk mencocokkan gambar tersebut. Misalnya, di sini siswa diminta salah satu siswa mencocokkan gambar. Misalnya ini gambar apa? Misalnya jika ini gambar yang menurut siswa sesuai, silakan saja. Intinya sesuai sama gambar dan tulisan yang diinginkan. Pastinya jawabannya juga benar. Kemudian tanyakan kepada siswa dari mencocokkan gambar tersebut apakah sudah benar, karena di gambar tersebut sudah benar, tapi ada satu kata yang tidak ada pasangannya. Nah, kita lihat apakah ini benar, karena ini pohon dan jawabannya pohon, berarti jawabannya benar. Nah, ini kambing dan jawabannya kambing, berarti itu benar. Selanjutnya, jika ini ayam dan ini ayam, berarti benar. Nah, di sini seharusnya ini kan sapi, tetapi dia jawab tidak, berarti salah. Harusnya jawabannya adalah sapi, seperti itu. Nah, ini baru jawabannya benar. Ini cara penggunaan di metode example dan non-example yang saya gunakan. Kemudian siswa diajak untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang tertulis pada buku siswa. Misalnya, makhluk apa saja yang kamu lihat pada gambar tersebut? Apakah ada burung, manusia, kambing, ayam, atau itik? Kemudian, apa perbedaan semua makhluk hidup pada gambar itu? Siswa dapat menjawab perbedaan dari anggota tubuh, cara berjalan, jenis makanan, tempat hidup, dan sebagainya. Nah, apa pula persamaannya? Siswa dapat menjawab persamaan, misalnya membutuhkan makanan, bernapas, tempat tinggal, dan sebagainya. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup berbeda-beda. Pada tema inilah kita akan mempelajarinya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Ketersediaan oksigen dapat terjaga bila kita melestarikan lingkungan dengan menanam tanaman hijau. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat? Ada banyak bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Salah satunya adalah menjaga lingkungan demi tetap tersedianya oksigen. Nah, yang ke-8, lain dari tanggung jawab itu akan dipelajari pada tema ini. Kemudian yang B, ayo membaca. Siswa membaca bacaan Bayu dan ikan hias. Nah, siswa diajak bertanya jawab mengenai isi bacaan. Nah, siswa diajak mengamati peta pikiran dan map pada buku siswa.
Nah, di sini sudah tersedia di FPP bacaan mengenai dayu dan ikan hias. Jadi siswa dapat menyimak dan memudahkan siswa untuk menjawab atau mengerjakan limak yang telah guru sediakan. Nah, siswa diminta mengerjakan limak tersebut. Siswa menjawab setiap pertanyaan yang telah guru sediakan. Nah, siswa diminta memperhatikan setiap jawaban yang telah disediakan. Karena ada salah satu jawaban yang kurang tepat, kemudian menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada peta pikiran tersebut. Nah, ini map yang ada di buku tematik, tetapi saya buat menjadi map yang seperti ini agar kelihatan lebih berwarna. Nah, cara penggunaannya dari peta pikiran yang telah dilengkapi itu guru dapat membuat kegiatan lanjutannya, misalnya meminta siswa untuk mendiskusikan jawaban setiap pertanyaan pada peta pikiran atau meminta beberapa siswa bergantian untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut di kelas. Nah, siswa dapat membuat kesimpulan jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Jawaban dari pertanyaan apa menunjukkan benar, keadaan, atau perbuatan. Di sini cara penggunaan minimum, jawabannya sudah ada di sini. Guru meminta siswa menjawab setiap pertanyaan yang sudah ada yang telah guru sediakan. Misalnya, siapa yang memelihara ikan hias? Kita siswa diminta mencari jawabannya di sini. Nah, jawabannya dayu yang memelihara ikan hias. Sama seperti tadi cara penggunaannya. Jika jawaban tersebut sudah benar, maka silakan ditulis saja. Nah, seperti ini. Nah, dayu yang memelihara ikan hias. Nah, apa yang diperhatikan dayu saat melihat ikan-ikannya? Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Diikat di ukur, hilang satu. Nah, jadi mapnya dayu dan ikan hias seperti ini. Siswa diminta mengisi setiap pertanyaan yang sudah guru sediakan seperti ini. Ini contoh cara penggunaan agar memudahkan siswa dalam menjawab pertanyaan. Nah, siswa membuat kesimpulan jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa. Nah, jawaban dari pertanyaan apa menunjukkan benar, keadaan atau perbuatan. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan di mana menunjukkan lokasi atau tempat. Jawaban dari pertanyaan kapan menunjukkan waktu. Jawaban dari pertanyaan siapa menunjukkan orang atau perilaku. Ayo menulis, siswa mencermati kembali teks bacaan dari ikan hias pada paragraf kedua bacaan tersebut. Nah, siswa mencermati teks bacaan yang disajikan pada buku siswa tentang organ pernapasan hewan, cacing dan ikan. Yang penutup, siswa mampu mengungkapkan hasil belajar hari ini. Guru memberikan penguatan kesimpulan, siswa diberikan kesempatan berbicara, bertanya, dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Menyajikan salah satu lagu daerah
menumbuhkan nasionalisme. Guru mempersilahkan siswa untuk pulang. Penilaiannya penilaian sikap, teknik penilaian, observasi, instrumen, jurnal. Nah, yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.